Sebelum adanya alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan makhluk yang pertama yang diberi nama Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Nur Muhammad inilah yang menjadi cikal bakal diciptakannya alam semesta dan seluruh makhluk yang ada, baik makhluk yang berada di dimensi gaib maupun makhluk yang berada di dimensi fisik. Dalam kitab Sirul Asror, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, segala sesuatu yang ada di dunia berawal dari cahaya yang agung bernama Nur Muhammad. Cahaya inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nurnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan Nur Muhammad sebelum segala sesuatu, dan kemudian menjadi asal dari penciptaan arwah atau para ruh dan juga penciptaan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini dimulai dengan menciptakan ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diciptakan dari Nur Jamal atau cahaya keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari nur zatku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Yang pertama kali diciptakan Allah adalah ruhku, yang pertama kali diciptakan Allah adalah nurku, yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam atau pena, yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal." Ruh Muhammadiyah adalah substansi dari alam semesta, sesuatu yang pertama diwujudkan dan menjadi asal dari segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berasal dari Allah dan orang-orang mukmin berasal dari diriku." Ditulis di dalam buku Menguak Mutiara Terpendam karya Habib Lutfi, mengatakan bahwa Nur Muhammad setelah diciptakan dia berkeliling di alam semesta selama 9.000 tahun. Ketika berada di tempat yang gelap, Nur Muhammad ini bersujud kepada Allah selama 1.000 tahun. Kemudian Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama, Allah ciptakan Lauhul Mahfudz, kemudian kolam Arash, dan terakhir untuk menciptakan Nabi Muhammad. Namun sebelum itu, Allah titipkan Nur Muhammad di punggung Nabi Adam alaihi salam. Ruh Muhammadiyah sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan dan menjadi substansi dari alam semesta juga diriwayatkan oleh Abdul Rojak dengan sanadnya dari Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jadi seorang sahabat bernama Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah sebelum yang lain." Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan Jabir, "Wahai Jabir, sesungguhnya yang diciptakan Allah sebelum yang lain adalah nur nabimu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari nur, dari cahayanya, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur tersebut kemudian terus berputar dengan kodratnya Allah kemana saja dia menghendaki. Pada saat itu belum ada lauh atau papan bertulis, belum ada kolam atau pena, juga belum ada surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, rembulan, manusia, dan juga jin. Nah, ketika Allah berkehendak menciptakan makhluk, Nur Muhammad tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu untuk menciptakan kolam, bagian kedua untuk menciptakan lauh, bagian ketiga untuk menciptakan arash, dan bagian yang keempat dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian yang pertama untuk menciptakan malaikat penyangga arash, bagian kedua untuk menciptakan kursi, bagian ketiga untuk menciptakan para malaikat, dan bagian keempat dibagi lagi menjadi 4, yaitu bagian pertama untuk menciptakan semua lapisan langit, bagian kedua untuk menciptakan semua lapisan bumi, bagian ketiga untuk menciptakan surga dan neraka, dan bagian yang keempat dibagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama untuk menciptakan nur mata orang-orang yang beriman, bagian kedua untuk menciptakan nur hati kaum mukminin yang berupa ma'rifat kepada Allah, bagian ketiga untuk menciptakan nur uns, yaitu cahaya kesenangan kaum muslimin, yaitu tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dari nur Nabi Muhammad ini Allah kemudian menciptakan seluruh makhluk di alam lahut dalam bentuk yang paling sempurna. Alam lahut adalah rumah pertama bagi ruh ketika baru diciptakan.
dan alam tersebut yang ada adalah mahwu atau lebur dan fana atau sirna. Karena dekatnya makhluk yang fana dengan Allah Subhanahu wa taala ini, malaikat dan makhluk lain tidak diizinkan sampai kepada alam tersebut. Alam lahut merupakan hajolah al-uns atau kamar kesenangan dan menjadi tempat asal bagi para ruh. Ketika berlalu masa 4000 tahun, Allah menciptakan Arsy dari nur atau cahaya mata baginda Nabi Muhammad SAW, dan segala macam sesuatu juga diciptakan darinya. Ruh kemudian dikembalikan kepada tingkatan yang rendah dari setiap makhluk, yakni jasad, sebagaimana firman Allah, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Caranya yaitu semula Allah menurunkan segenap arwah dari alam lahut menuju alam jabarut. Alam jabarut ini berada di antara alam lahut dan alam malakut. Kemudian arwah-arwah atau ruh-ruh tersebut kemudian diberi kiswah atau pakaian berupa nur jabarut. Kiswah tersebut bernama ruh sultani. Nah, para arwah dengan pakaian nur mereka kemudian diturunkan lagi ke alam malakut dan mereka diberi pakaian dari nur malakut. Kiswah nur pada alam ini disebut dengan ruh ar-rawani. Setelah itu, para arwah atau para ruh ini diturunkan lagi ke alam mulki dan mereka diberi pakaian dari nur al-mulki. Kiswah nur pada alam ini disebut dengan ruh al-jismani. Allah kemudian menciptakan jasad sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, minha khalaqnakum. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para ruh untuk masuk ke dalam jasad mereka masing-masing sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nafaqtu fihi min ruhi, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Jadi kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Nur Muhammadiyah sebelum segala sesuatu, dan kemudian menjadi asal dari penciptaan para ruh atau arwah dan juga penciptaan alam semesta. Nah, proses penciptaan ruh menurut Syekh Abdul Qadir Jilani melalui 4 tahap. Pertama kali ruh diciptakan di alam lahut, kemudian diturunkan ke alam jabarut, kemudian ke alam malakut, lalu ke alam al-mulki, dan kemudian Allah menciptakan jasad dan memerintahkan para ruh ini untuk masuk ke jasad mereka masing-masing. Dalam hadis riwayat Tirmizi menerangkan, Rasulullah SAW bersabda, sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian bertanya, wahai Tuhan, siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, mereka adalah keturunanmu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, saat seluruh calon keturunan Adam alaihi salam ini dikeluarkan, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka. Dalam perjanjian itu ruh-ruh manusia ini sudah berjanji untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung mereka juga berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, dan seterusnya. Abu Muhammad Sahal dalam tafsirnya Al-Tasturi mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian atau janji tersebut itu semuanya terlahir ke dunia. Dalam surat Al-A'raf ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, kemudian mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini kemudian diciptakanlah alam semesta. Juga diciptakan ruh-ruh yang menjadi keturunan Nabi Adam yang nantinya akan menjadi manusia yang dilahirkan ke bumi. Dan sebelum manusia dilahirkan ke bumi, ruh-ruh ini telah mengadakan perjanjian dan sumpah, telah melakukan kesaksian bahwa ruh-ruh ini hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya dia dilahirkan ke bumi sebagai manusia.